Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di Podcast Kreatif bersama saya, Evelina Maifedika Putri, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mana sih yang lebih penting antara magang dan berorganisasi. Dan tentunya hal ini juga terkait apakah pengalaman dalam organisasi memberikan nilai tambah yang lebih besar atau justru magang yang lebih memberikan gambaran tentang dunia kerja. Dan pada kesempatan kali ini saya tentunya tidak sendiri dan ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Mbak Vivi dan Mbak Ai. Boleh dulu sapa Sobat Kreatif yang sedang menyaksikan pada saat ini. Halo Sobat Kreatif, ketemu aku lagi. Pernah ya berarti Mbak? Oke. Mungkin bisa nih dari Mbak Vivi dulu, perkenalan sekaligus sekali lagi menyapa para Sobat Kreatif. Ya, ini perkenalan kedua kalinya ya. Mungkin teman-teman yang udah kenal aku di podcast sebelumnya atau yang udah kenal aku di UKM sendiri, ya kenalin, aku biasa dipanggil Vivi, mahasiswa akhir. Udah tua ya? Iya, tua. mahasiswa akhir. Akhir ya, teman-teman, Ilmu akhir. komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya ya, Universitas Pendidikan Bangsa. Dan ya, aku mematahkan divisi presidensi Iya. Itu sih, itu aja dari aku. Kalau itu tadi Mbak Vivi, sekarang kita beralih ke Mbak Ai. Silakan Mbak Ai. Halo, perkenalkan aku Aisyah, biasa dipanggil Ai, tapi jangan Ayang ya. Nanti ada yang marah kalau manggil Ayang. Oke, aku dari Prodi Sosiologi angkatan 2021. Ya, seperti Mbak Vivinya. Mamba Kak. Enggak dong, sekarang kan 2024, aku 2021 akhir juga. Oke, udah mungkin sekian. Oke. Kalau tadi kita udah berkenalan nih secara singkat dengan narasumber keren kita. Nah, kalau tadi kita udah berkenalan secara singkat dengan dua narasumber keren kita, langsung aja kita kupas mengenai mana sih yang lebih penting antara organisasi juga magang. Nah, untuk langsung aja, seberapa penting organisasi dan magang, terutama dalam dunia perkuliahan, untuk mahasiswa nih, mulai dari Mbak Vivi mungkin. Oke, kalau menurut aku ya, karena kebetulan nih aku juga magang sekarang, terus kemarin aku juga organisasi atau sampai sekarang aku juga aktif organisasi sih. Tapi kalau menurut aku buat dunia perkuliahan ya sebenarnya lebih penting magang sih. Kenapa? Karena magang itu kan kita dapat nilai ya dari prodi, dari pasti itu kan. Nah, kalau organisasi seru-seru sih, seru. Cuma nilai kita gak ngejamin kalau mengenai nilai gitu. Soalnya apa ya? Aku tuh iri sama temen aku yang ikut magang, malah nilainya lebih bagus gitu. Itu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih itu berdampak atau lebih baik mana ke dunia perkuliahan, itu pasti jawabannya magang menurut aku ya. Tapi kalau ditanyain serunya mana, aku sih prefer organisasi. Gak tau kalau menurut Mbak Aya gimana sih? Boleh nih Mbak Ai. Ya, Mbak Ai gimana? Kalau menurut aku tuh sama Kak Vivi, pentingnya itu penting magang. Karena di magang itu kita bakal dapat pengalaman bekerja secara langsung kan untuk setelah kita lulus. Nah, sama seperti Mbak Vivinya, kalau berorganisasi itu kita dapat mengembangkan diri secara perlahan untuk lanjut ke dunia berkarir seperti itu. Kayak misalnya dalam organisasi kita tuh bisa dapatkan relasi, entah itu dari teman ataupun yang lebih tua di atas kita lah gitu. Kan kita bisa gampang tuh nyari kerjaan yang sesuai sama organisasi yang kita ikuti seperti itu. Ya, Jadi intinya sama-sama untungin juga dua-duanya itu. Tapi kalau yang ditanya perkuliahan ya tapi pasti magang soalnya soalnya dapat nilai. nah dapat nilai dan tujuan kita pertama di sini kan pastinya kuliah ya kan. Betul, ya. Nggak mungkin kan kita lulus tapi kita nggak ikut kuliah, kita nggak ekspor nilai kita, nggak mungkin gitu. Ya betul, kalau di dunia perkuliahan itu yang penting ya magang gitu. Tapi kalau misalkan untuk mengembangkan diri ya pastinya di organisasi. Oke, kalau itu juga relate banget buat aku.
terutama aku yang sekarang juga masih mahasiswa semester 2 itu relate. Tapi aku langsung aja, jika tadi membahas mengenai pentingnya berorganisasi dan magang nih dalam dunia perkuliahan, lantas seberapa penting hal ini terhadap karir seseorang mahasiswa yang terutama fresh graduate ke depannya? Mulai dari Mbak Ayu. Mbak aku udah siap jawaban udah. Mungkin Mbak Evi ada nyiapin jawaban. Agak kamu aja deh kan moderatornya minta kamu. Oke. Boleh Mbak Evinya dulu. Karena udah nyiapin jawabannya. Aku hilang. Oke, soalnya lebih aku langsung nangkep gini kan apa tadi organisasi sama magang buat karir Ya, kan. buat karir ke depan. Menurut aku sih penting dua-duanya, tapi nggak tahu ya penting dua-duanya ibarat nih 50 sampai enggak 50 sih, ibarat 49,99 sama 50 kayak bedanya dikit banget gitu. Iya, soalnya apa ya? Menurut aku sih lebih itu ke organisasi sih. Kalau mengenai karir ya sama fresh graduate. Soalnya pas aku ngikutin, kebetulan organisasi yang aku ikutin ini kan nggak mutus hubungan sama alumni ya. Kan bukan UKM apa. Motivasi dong. Betul. Jadi kayak dari organisasi ini aku tuh punya pengalaman buat persiapan aku kuliah. Persiapan aku buat karirku nanti gitu. Maksudnya kuliah lagi padahal udah kuliah. Nah, dari organisasi ini kan banyak nih alumni yang kenalin dunia kerja itu gimana gitu. Terus kan kalau misalnya ada juga yang nawarin nanti kalau lulus kerja di sini aja gitu. Jadi kan kalau pengaruhnya lebih bagus mana pasti kan karir ya pasti magang sih Mbak organisasi jauh ribet banget. Beda pikiran. Soalnya yaitu kita di organisasi dapat info terkait itu. Nah, terus juga kalau misalnya kita udah kenal nih sama yang ngasih kita info, kan otomatis kita kan dibimbing gitu. Ya. Jadi meskipun nggak punya pengalaman magang, ya udah gitu. Jadi menurut aku ya organisasi sih yang lebih berpengaruh ke karir atau pas aku fresh graduate nanti. Amin sih, amin. Atau tahun ini gak sih? Ya. Amin kalau bisa amin tahun ini ya. Doakan teman-teman tahun Itu ini. sih menurut aku. Nah, kalau itu tadi merupakan pendapat dari Mbak Vivi, sekarang kita tanya pendapat mengenai Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Oke, kalau menurut aku ya keduanya penting ya. Karena yang pertama, kalau berorganisasi kita seperti yang aku bilang tadi dapat mengembangkan diri, ya kan? Kalau magang, pastinya kita mempunyai seperti pengalaman bekerja. Nah, tapi dalam berorganisasi, seperti yang Mbak Vivi bilang, OKM Plus ini kan nggak putus hubungan dengan alumni. Nah, alumni itu juga punya relasi loh buat kita nanti ya dalam berkarir. Kalau kalian tahu itu, contohnya ya aku sekarang ngalami sih dicariin kerja, tapi ya nanti buat nanti ini baru ya ditawarin nanti kalau kamu lulus nanti kerja di sini sama aku Javi misalnya kayak gitu ya. Magang pun dikasih info tahu, sumpah. Jadi sama-sama penting kalau misalkan ditanya untuk kedepannya. Yang pertama organisasi bisa nambah relasi ke alumni yang lebih tua, ya kan? Terus untuk magang sendiri kan kita dapat pengalaman dalam bekerja, jadi kita nggak kaget kok dunia kerja itu seperti ini. Aku udah pernah. Sama-sama penting. Iya. Terus aku nggak cuma bicara tentang triple C ya, karena juga kita ada beberapa organisasi juga kan. Betul. Kebetulan aku juga masih ada organisasi di Iya, triple C ada sama organisasi. Mbaknya. Itu juga sama kayak ngasih relasi buat kita persiapan nanti gitu. Jadi kayak selama kita berkontribusi penuh di organisasinya kayak nggak cuma sekedar setengah-setengah lah. Nah, kebetulan kan aku juga ada beberapa organisasi nih yang sama mbaknya di luar. Nah, itu juga sama kayak nawarin kita buat persiapan kita setelah kita lulus itu mau kemana gitu. Terus karir kita itu dibentuk di gimana gitu. Kayak juga yang ngasih pelatihan gitu kayak dan pelatihan itu pasti dibutuhin buat kita di kerja nanti. Kayak misal pelatihan tentang public speakingnya ya, tentang media kayak misal yang sekarang kan booming banget gak sih media-media fotografi, videografi buat iklan-iklan gitu. Nah gitu sih menurut aku. Oke, kalau gitu
Mungkin kalau tadi udah pendapat ya kan mengenai mana sih yang lebih memberikan dampak terhadap perkuliahan, terus mengenai seberapa penting dalam hal karir, dalam organisasi dan magang ini, mungkin bisa disebutkan presentasi dari prestasi ya. ya Prestasi dari Mbak Vivi dulu deh. Mungkin dari magang, saat magang itu apa Gimana sih yang gitu ya? diperoleh Oke. atau gimana? Aku kalau organisasi ya, pertama yang aku peroleh pastinya relasi. Relasi itu emang paling utama, relasi. dan pasti dapat. Yang kedua, aku selama aku ngikutin organisasi, aku berhasil membentuk diri aku yang terus upgrade dari sebelum-sebelumnya. Misal pas awal-awal aku ikut organisasi, aku tuh orangnya petakilan banget, udah petakilan, udah skillan, terus apa lagi ya, kayak sumpah kayak belak-belakan, bareng-bareng banget gitu. Tapi setelah agak mendalam-mendalam, ternyata aku udah mengupgrade diri aku sampai temen-temen itu ternyata juga banyak yang nyadar kok kamu udah gak kayak dulu gitu, lebih kalem yang sekarang. Ternyata aku seberubah ya. Itu tahu aja gak sih ya? Ya kayak lebih kalem yang sekarang gitu kan. Terus juga itu apa ya, aku juga ngerasa punya keluarga di organisasi, meskipun prestasi menurut aku nggak prestasi yang harus kayak dapet juara ini atau buat public ini, tapi menurut aku tuh ini prestasi buat diri aku sendiri. Sampai aku merinding nyeritainnya sekarang itu kayak kayak aku sekeren ini, apalagi di UKM Triple C sendiri kan aku beneran kayak dibentuk kayak gimana cara buat event, gimana kedisiplinannya yang sebelumnya, yang apa itu, yang kayak meskipun aku ikut organisasi lain itu aku merasa bangga karena yang nggak aku peroleh di organisasi lain itu aku dapet di Triple C gitu. Nah terus juga setelah itu kan aku juga ikut beberapa organisasi kan. Nah itu juga memberikan dampak prestasi aku, jadi juga apa yang teman-teman kenal aku Triple C ini orangnya yang bisa diandalkan, bertanggung jawab dan bla bla, aku bisa bawa ke organisasi yang lain gitu. Jadi itu menurut aku prestasi sih, karena karena aku udah berhasil ngupgrade diri aku dan juga memberikan label atau branding seperti episode sebelumnya, diri aku yang teman-teman bisa percaya, bisa ya itunya aku keren gitu. Tuh. Terus buat pengalaman magang sih, ya aku kan baru magang sih ya, agak lama-lama ini, dan kebetulan aku magangnya di media. Jadi yang prestasi yang aku peroleh akhirnya apa yang nggak aku bisa terapin di organisasi atau nggak aku dapet di organisasi, akhirnya aku bisa coba di magang. Misalnya aku kesempatan buat upload berita, buat suatu berita gitu. Sebenarnya kan dari Triple C kan cuma biasanya kan kita ngupload kalau di Triple C sih di organisasi. Meskipun organisasi manapun kan kita lebih diutamakan atau diajarkan gimana cara kita mempromosikan suatu event. Nah tapi di magang ini aku kayak dikasih kesempatan gimana buat suatu naskah berita, terus juga di apa itu cara promosi berita, terus kayak undang-undangnya berita, dan itu kebetulan banget pas kuliah itu, pas aku semester berapa ya, 3 atau 4 itu dipelajari. Dan aku tuh suka banget itu. Terus di magang aku dapet kesempatan ya mengembangin itu. Jadi satu prestasi lagi, aku bisa upgrade diri aku, mau buat diri aku lebih tahu tentang dunia luar lebih luas gitu sih. Oke, kalau dari Mbak Vivi sendiri nih, aku penasaran magangnya ini gimana sih? Aku ya itu sebenarnya magangku masih nggak jauh sama relasi aku di organisasi apa ya, alumni sih. Ya itu aku kebetulan kemarin dapet tawaran, pertamanya sih tawaran tentang project event sih. Terus ternyata mereka lagi butuh magang, terus kan aku kan mengenalin diri aku ada ilmu komunikasi gitu. Nah ilmu komunikasi kebetulan banget nih, aku lagi butuh ini gitu. Oh yaudah mas, boleh aku coba dong gitu. Dan akhirnya ya nyoba. Terus kalau misalnya salah ya ditegur, nggak kayak kalau kita magang di tempat luar kan
biasanya ditegurnya itu kan langsung di SP atau di apa, aduh takut banget gitu. Tapi Yes, serem ya langsung yes. ya takutnya gitu, tapi karena kita kenal ya, jadi kayak ditegur terus dididik lagi. Nah, bersyukur banget sih pengalaman magang pertama aku masih didikan gimana baiknya gitu. Kayak misal kemarin aku liputan kan, nah aku tuh liputan nge-video dan aku tuh nggak merhatiin lingkungan sekitar aku, padahal di sana juga banyak teman-teman media yang lagi video, terus dengan nggak tahu apa-apanya aku kayak lewat ke sana dan itu ternyata nutupin kameranya si media lain gitu kan, kayak Parah sih. yang tahu. Tapi pas aku istirahat, aku berhenti liputan, aku disamperin tuh, kayak disampaikan nanti kalau misalnya apa itu misalnya liputan perhatiin lingkungan sekitar ya, soalnya tadi mas ini kamu video tiba-tiba kamu di depannya, terus si media ini video kamu di depannya. Loh, iya tau mas, aku gak nyadar kan gitu. Ternyata kita gak boleh asal kayak video ini. Soalnya kalau di organisasi kan kita biasanya kepanitiaan kan. Nah, kalau kepanitiaan kan biasanya kita sendiri kan, serasa pede sendiri gitu kan, kayak video sendiri. Nah, tapi kalau di dunia luar atau apalagi pas liput berita ya udah kita juga harus pentingin lingkungan sekitar yang ternyata ada media lain gitu loh. Gitu sih. Oke, kalau itu tadi pengalaman kerennya dari Mbak Vivi, aku juga penasaran pengalaman kerennya pasti Mbak Ai gimana sih? Mungkin nggak kalah keren deh. Kayak tentang prestasi ya tadi. Iya. Tapi Kalau gimana sih? maaf ya. Tapi Apa? sebenarnya lebih bukan ke arah prestasi gak sih? Pengalaman kerennya kita Iya, ya. pengalaman keren. Selama. Gak apa. Santai. Ya kalau di organisasi pengalaman yang paling keren yang aku pernah alami itu acara gabut. Aku ikut lomba itu juara. Oh iya, betul itu. Itu acara ya meskipun acara lingkup kecil ya, tapi itu dengan niat gabut itu ternyata juara gitu, juara 2 lagi. Itu yang keren. Tapi ada lagi di organisasi yang lebih keren yang menurut aku alami, itu ketika kita butuh seseorang untuk jadiin rumah. Kan kita di organisasi itu kan keluarga ya, namanya juga anak rantau atau gimana, itu kan pasti butuh sesuatu yang merangkul ya kan. Di organisasi itu kita dapat itu semua pengalaman, semua apa ya, kayak jalan-jalan atau kemana itu pasti bareng, dan itu kebersamaan itu dapet, dan itu keren banget sih, solid dan apa Sampai ya sekarang gak dan ya? sampai sekarang malah itu Yang kapan ya kita gak tau dari awalnya musuhan dari disatuin ke panitiaan. kalau teman-teman tahu ya, kita berdua tuh awalnya musuhan tahu, Tapi karena satu kepanitiaan akhirnya kita jadi bestie sampai sekarang. itu termasuk keren sih menurutku. Iya, Bayangkan loh, dan mana sampai ada sampai musuh nanti ya. ya musuh jadi bestie. Kamu nyangka gak sih? Iya sih, aku nggak tahu sih selama ini baru ini cerita Baru tahu ya, Iya. udah pokoknya intinya kita berawal dari musuhan. Pasti Musuhan, nggak beneran. tahu banget. Ya sama kayak tadi Mbak Aja ngikut keluarga ya. Sama aku dulu sampai frustasi tahu, nggak punya teman sih, kayak bosen ditelan panas bla 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 gitu. Terus akhirnya aktif di organisasi pertama aku ya Triple C ini. Benar. Terus jadi kayak punya keluarga banget, apalagi pas udah sesirkel sama Mbak Ainya ini. Aduh. Kayak apa ya, pas Malah tambah circle-nya gitu. kayak, ya tiba-tiba Aduh. deket, tambah menghabiskan waktu bersama. bareng-bareng. Iya, Udah kemana-mana tidur bareng. kemana, Itu gitu. keren sih menurut aku, kayak yang awalnya musuhan jadi temenan, akrab banget, kemana-mana bareng. Jadi prestasi bareng ya. Bukan prestasi sih, itu pengalaman Ah ya, keren. pengalaman keren kita bareng Berdua. sampai kemana-mana. Bisa bahkan dia udah ceritain ke teman-teman tuh malah gak nyangka gitu. Wah, gitu. Sampai udah kita nyampe kemana bareng, hampir aku yang biasanya dulu dari anak Sumeneb nggak pernah keluar kota ya, berkat temenan sama si dia nih, aku bisa nyampe Jawa Jawa Tengah udah, terus pokoknya banyak sih di luar apa itu Kan gak sih itu pengalamannya ya, apalagi wishlist yang terakhir nih. apa tuh apa Aku kan ibu orang Banyuwangi ya, tiap tahun PP bukan PP sih, tiap tahun kesana Banyuwangi Banyuwangi. punya wishlist ke Kawah Ijen, tapi nggak pernah kesampaian Tapi karena terakhir sampai iya, karena
karena aku kan nggak punya teman, tapi berkat mereka. Ya, Berkat bukan aku sih, tapi circle yang dari organisasi. ya, karena dia gitu, juga kita aku ngewujudin wishlistku itu ke Kawa Ijen. Balik ke kamu nggak sih, prestasi magang nggak sih? Kayaknya kita lebih ngunggulin organisasi kan? Iya. Apa dong, seru banget. karena pengalaman di organisasi itu lebih seru juga. Balik ke segmen ke pernyataan pertamaku nggak sih, kalau ditanya lebih penting mana ya? Kuliah ya, tapi Iya. kalau lebih seru mana pasti Organisasi. organisasi nomor satu. Oke. Kamu sendiri gimana? Keren. Kamu gimana nih? Karena aku Selama di organisasi ya, jangan yang magang. Sebelum Mbak Ainya cerita Yang tentang dunia magang. magangnya. Karena kita magangnya kan beda, karena jadi aku sendiri itu ya fun fact, aku masih semester 2 dan aku belum pernah merasakan magang. Iya ya. Iya, mungkin organisasinya aja. organisasi sendiri itu menurut aku asik sih. Asiknya gimana dong? Coba kan keberatan. Asal gimana? Pengalaman selama dari semester 1, semester 2. Oke, mungkin hampir sama ya, hampir sama karena nggak jauh beda kan kita seorganisasi. Lah kan dari ngalamin teman. Seorganisasi seprodian. Iya. Aduh, aku masa terasingkan. Sevisip. Oh, sevisip. kita bertiga dari visip. Iya, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Coba. Tadi kita mau tau nggak sih cerita yang Oke. Jadi yang magang ya, pengalaman magang. Aku juga penasaran meskipun deket nih, meskipun udah bestie banget, Iya. sih penasaran sih, coba ceritain dong. Ya, oke. Di pengalaman magang yang aku dapat yang keren, ini bukan keren sih, tapi lebih ke benar-benar aku dapetin first time. Karena kan aku itu dari prodi sosiologi ilmu murni ya, lebih tepatnya ilmu murni bukan pendidikan. Nah, aku itu magang di SMA 2 alias ngajar. Jadi itu iya ngajar, jadi kan melenceng banget gitu, sampai guru-guru di sana tuh kayak kok bisa ini sosiologi murni kok bisa masuk ke kok bisa magang di sini ngajar gitu. Jadi di sana aku tuh belajar gimana caranya buat modul, terus gimana buat materi-materi yang perlu dipelajari untuk ngajar kelas 11. Tapi sebelumnya kamu itu gak sih juga pas masa kreatif kita kan juga itu Iya sih. divisi edukasi yang buat modul, berarti bermanfaat banget dong itu. Iya, itu bermanfaat. Tapi kan modul untuk sekolah sama untuk tim kreatif lagi. Kelas kreatif itu kan berbeda ya, tapi ya nggak jauh beda sih sebenarnya. Cuman ya itu pengalaman yang wah buat aku keren. Pertama kali aku terjun ke dunia pendidikan yang dimana untuk buat modul ngajar di depan siswa-siswa ya dengan apa ya latar belakang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda juga. Aduh ya ampun, itu Lagi jauh banget ya umurnya. Iya, jauh banget itu. Terus apalagi kalau udah digodain gitu. Aku Saya seneng sih. cobain sih. Jangan. Enggak. Kita cobain guys ya, boleh. Ya boleh. Kamu ada gambaran Kalau ada kesempatan nih. Kalau kesempatan. Mau coba magang di yang Mbak Ai atau aku aja? Kalau aku sendiri tuh udah ada gambaran. Oh, udah ada gambaran. Ya, magang, aku maunya tuh magang di Kompas TV. Kompas, Insya kalau Allah. Kompas Doain lihat. teman-teman. Mama direkrut. Ya, ini rekrut, tolong ini wishlistnya baik loh mewujudkan Oke, wishlist karena seorang. tadi kalau udah denger nih tentang Mbak Vivi, Mbak Ai itu nambah pengalaman aku banget gitu, nambah pengetahuan sih lebih tepatnya. Nah langsung aja aku juga penasaran gimana sih cara Mbak Ai dan Mbak Vivi dalam menyeimbangkan waktu saat berorganisasi, magang, dan berkuliah agar tidak saling bertabrakan atau tidak mengganggu satu sama lainnya. Boleh dari siapa dulu? Mbak Ai. Soalnya dari tadi aku Mbak dulu. Ai. Udah dari aku dulu, Mulai terus dari kadang Mbak Ai. motong. Astagfirullah, maaf Oke, ya bangsa. silakan Mbak Ai. Gimana caranya menyeimbangkan waktu antara berorganisasi sama magang? Kalau menurut aku pribadi itu gampang sih, karena tergantung magangnya juga. Kalau aku kemarin itu magangnya tuh magangnya pagi, organisasi itu biasanya tuh sore nggak malam gitu. Malamnya apa? Rapat. Tapi kebanyakan juga Sabtu Minggu. Iya, acaranya juga Sabtu Minggu biasanya. Jadi sangat nggak mengganggu magang kita, nggak mengganggu berorganisasi juga. Jadi kayak gitu sih. Jadi kalau mau gimana cara menyeimbangkan waktu ya memang udah seimbang.
kita magangnya dari pagi ataupun sampai siang ataupun sampai sore, nanti untuk organisasi itu nanti acaranya kalau nggak ada Sabtu Minggu ya malam. Tapi ya dari tadi aku notice kalau tadi antara berorganisasi dan magang udah seimbang. Untuk kuliahnya nih gimana? Apakah saat magang itu tidak ada kuliah atau bagaimana? Oke, kebetulan waktu aku magang itu 1 semester itu nggak kuliah. Dan aku cuma mau ngasih gambaran kalau nggak kuliah ya dari teman aku yang magang sambil kuliah. Jadi ketika mereka magang sambil kuliah, mereka itu akan milih hari. Misalkan nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mereka akan milih hari Rabu itu untuk magang dan sisanya untuk kuliah. Tapi magang itu cuma 2 hari itu. Hanya untuk memenuhi. Emang ada ya yang magang 2 hari gitu? Ada, tergantung dari tempat magangnya. Itu juga boleh. Baru tahu sih ya. Kadang ada juga tergantung. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Jadi itu bahkan ada juga yang paginya magang ya. Paginya magang, sorenya kuliah. Gitu. Jadi aku pulang magang ketemu temen itu baru. Ketemu temen tuh pulang magang kuliah. Gitu. Pada rumahnya kan di dekat magangnya itu. Balas di Bangka Kota. Capek banget ya itu yang bolak Iya, jadi gitu ya. kita harus pintar-pintar waktu kita milih gitu. Ngatur waktu juga gimana, itu harus pintar. Karena kan ya seperti aku bilang tadi, paginya magang langsung kuliah, Pulang malam ke Bangka Kota lagi ya. Misalnya gitu temanku. Nah itu untuk gambaran yang kuliah sambil magang ya. Kalau aku untungnya hanya magang aja, gak ada kuliah. Oke, kalau itu tadi dari sudut pandangnya Mbak Hai. Nah, kita lihat dari sudut pandangnya Mbak Vivi. Gimana tuh? Penasaran nggak sih? Kalau menurut aku ya gimana nyeimbanginnya, kalau aku ya balik ke skala prioritasku gitu. Jadi sebenarnya gini, ini juga pesan buat teman-teman ya yang lagi dengerin podcast ini. Sebenarnya ya kamu harus prioritasin magang dulu. Gimana nyimbanginnya ya itu kan skala prioritas. Nah, skala prioritasnya itu harusnya magang. Kenapa? Magang itu kalian terlibat sama perusahaan gitu. Nggak bisa dong kita nggak profesional. Jangan ya Dik ya. Profesional harus profesional ya. Pokoknya harus profesional gitu. Nah, terus dari skala prioritas itu karena aku mentingin magang dulu. Dan juga kebetulan di magang aku dibayar ya, nggak cuma konversi nilai terus aku dapat bayaran. Jadi kita harus profesional dong. Kalau misalnya kita hilang-hilangan kan labelitas kita itu jelek di kita sendiri. Apalagi kalau orang-orang yang perusahaan-perusahaan itu biasanya relasinya antar perusahaan kan. Nah, kalau misalnya suatu saat kayak atau kayak di kick atau diberhentikan atau misalnya aku bosen pengen cari tempat magang lain atau tempat dunia kerja lain, tapi terhalang karena label aku di itu sebelumnya gitu. Berpengaruh ya? Iya, makanya kita itu harus prioritasin mana yang lebih penting dan mana yang lebih berdampak sih gitu. Tapi kalau misalnya kayak nggak berdampak banget, biasanya sih aku tetap ya diusahain organisasi duluan gitu. Kalau misalnya organisasinya urgent gitu, jadi kadang aku nyampain ke tempat magangku atau atasanku kalau aku lagi gini-gini gitu, bisa nggak izin atau kayak pindah hari atau tugasnya di rolling atau gimana gitu. Tergantung dari tempat magangnya sih, benar tempat magangnya. Terus abis itu baru aku kayak selesain satu persatu. Juga info buat teman-teman, kita nggak bisa ngambil 2 keputusan secara bersamaan. Kita harus pilih mana yang lebih berdampak, mana yang jadi prioritas kamu. Terus habis itu baru kamu laksanain biar dampaknya juga nggak jeleknya itu nggak kemana-mana. Dan ya itu kalau ngambil 2 keputusan itu kadang kita malah susah, terus kadang malah kita kehilangan dua-duanya gitu. Tapi kalau misalnya 2 pilihan yang sama-sama berat, pilih yang menurut kamu dampaknya lebih besar, terus yang itu harus dikorbankan gitu. Tapi perasaan aja dikorbankan, masa ya emang perasaan nggak sih yang dikorbankan? Gimana sih? Nggak tahu sih. Iya, pokoknya seperti itu. Kak,
Setuju banget sih aku sama Mbak Vivi. Tapi udah gak kerasa nih, udah lama kita berbincang-bincang. Iya Dan kan? mungkin dari dua narasumber keren kita ini banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil dan kesempatan-kesempatan yang diceritakan bisa kita jadikan untuk pembelajaran ke depannya. Nah, mungkin dari dua narasumber kita ini memberikan closing statement. Salah satu aja nggak sih? Dua lah, tadi kan udah dua. Mungkin dari Mbak Vivi dulu deh. Oke, jadi kalau closing statement ya dari aku, karena topiknya ini mengenai lebih penting mana sih magang sama organisasi. Jadi sebenarnya teman-teman balik lagi ke tujuan masing-masing kita sama apa ya motivasi kita. Kalau kita butuhnya relasi, ya udah join juga organisasi, perbanyak relasi di organisasi. Tapi jangan pernah lewatkan kesempatan selagi ada proses kayak di perusahaan apa itu sebenarnya magang gitu. Apalagi program pemerintah saat ini kan mendukung banget ya program magang gitu. Jadi kalau bisa kembangin duanya, ya balik lagi ke statement awal aku jelasin. Kalau kalian cari serunya, ya serunya pasti organisasi. Kalau kalian carinya pentingnya mana, kalian magang, karena itu juga sama-sama nguntungin buat diri teman-teman sendiri gitu sih. Keren. Mungkin dari Mbak Aini sekarang closing statementnya. Oke, kalau dari aku ya sama-sama penting. Jadi teman-teman kalau mau memilih antara berorganisasi atau magang, pilih yang benar-benar menjadi skala prioritas teman-teman. Seperti yang bilang lebih skala prioritas. Skala prioritas. Ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan episode kali ini hingga akhir. Dan pada diskusi kali ini kita belajar mengenai pentingnya organisasi dan magang bisa memberi pencerahan bagi kalian yang sedang menimbang-nimbang pilihan ini. Ingat, untuk tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua tergantung pada tujuan dan kebutuhan karir masing-masing. Jangan lupa untuk beritahu pendapat kalian di media sosial kami dan sampai jumpa di episode lainnya. Sebelumnya aku mau jago dulu nih. Salam kreatif. Semangat kreatif. Semangat kreatif. See you. Udah semuanya sobat kreatif.